Part ini diawali dari kebahagiaan dari Io yang berhasil berbicara kepada Ryohei. Namun kebahagiaannya sirna karena tiba-tiba penyakitnya semakin memburuk. Tepatnya Io terinfeksi sesuatu. Nah, untuk mengatasi masalah itu, para dokter menggunakan cara transplantasi usus. Di sini kakak Io yang bernama Shiori bersedia menjadi pendonor agar Io tidak mati. Alasannya hanya inilah yang ia bisa lakukan untuk adiknya. Selain itu, ia meminta Seto dan Minato untuk merahasiakan hal tersebut kepada Io. Sementara itu, di rapat petinggi rumah sakit, mereka akan menghentikan pelayanan bedah anak dan Opkin. Dan alhasil 1 tahun kemudian pelayanan tersebut akan dihapuskan. Adegan beralih dari para dokter yang membahas penyakit dari Ryohei, yang mana penyakit Ryohei ada banyak, mulai dari otak sampai ke kaki. Nah, di sini dokter memvonis bahwa kaki dari Ryohei kemungkinan akan lumpuh. Namun juga ada masalah di perutnya. Dengan semua itu, para dokter kebingungan tentang pengobatan dari Ryohei. Meskipun begitu, mereka akan berupaya untuk menyembuhkannya. Berikutnya diperlihatkan hal yang menyedihkan, di mana Io tidak mau dioperasi, lantaran ia sudah mengetahui kebenarannya. Di saat itu, Io mengungkapkan kesedihannya di saat menjalani beberapa kali operasi. Namun tetap saja ia tidak bisa sembuh. Atas kejadian itu, Io sangat marah kepada kakaknya. Selanjutnya ada masalah yang serius, di mana ibu Ryohei ingin memindahkannya ke rumah sakit lain, karena mengetahui bahwa pelayanan bedah anak tahun ini akan dihapuskan. Hal itu membuat Seto terkejut. Sebelumnya juga diperlihatkan hal yang mengejutkan, di mana Ryohei adalah anak dari wakil ketua. Nah, yang mengetahuinya hanyalah Takayama saja. Setelahnya Takayama menjelaskan semua yang ia ketahui kepada Seto. Dan sebelum dihapuskan, Takayama berupaya penuh untuk menyembuhkan pasien sebanyak-banyaknya. Adegan beralih ke Minato. Saat ini Minato merenungi perkataan dari Io. Namun ia tidak menemukan jawaban sekalipun. Karena keresahannya tersebut, Minato menanyakan langsung kepada Io. Di sana Io mengungkapkan bahwa ia tidak ingin merepotkan kakaknya. Kenapa demikian? Karena sepeninggalan orang tuanya ia selalu dirawat kakaknya. Sampai-sampai kakaknya merelakan mimpinya hanya untuk bisa merawatnya. Jadi karena itu ia menolak untuk dioperasi kesekian kalinya. Di samping itu Shiori terharu atas perkataan dari Io. Di sisi lain ketua direktur menerima kesepakatan terhadap pendanaan dari Nippon Medical Group. Jadi di sini rumah sakit itu menjadi bagian dari NMG. Keesokan harinya Ryohei akan meninggalkan rumah sakit. Namun secara tiba-tiba penyakitnya kambuh dan harus dioperasi. Jadi mau tidak mau dokter harus mengoperasi Ryohei walaupun akan mengakibatkan hal yang sangat fatal. Di saat operasi tersebut, para dokter kesulitan karena masalah mulai bermunculan. Tapi Seto menemukan solusi dari masalah itu. Namun lagi-lagi tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan. Meskipun begitu, mereka berupaya keras untuk menyembuhkannya. Sampai pada akhirnya operasi pun berakhir. Namun akibatnya Ryohei tidak akan bisa merasakan kakinya. Mengetahui hal itu, Ryohei beserta ibunya sangat sedih karena ia tidak bisa bermain basket lagi. Di samping itu, wakil ketua hanya melihat anaknya dari kejauhan dan sangat sedih. Beberapa hari setelah itu, Io juga mendapati kabar dari Ryohei. Hal itu membuatnya sedih. Di sini Minato menunjukkan sesuatu yang bisa membuat Io membaik, di mana Minato membawanya ke tempat Ryohei. Saat itu Ryohei sedang bermain basket, meskipun saat itu ia hanya memakai kursi roda untuk bermain. Di samping itu, Io sangat termotivasi melihat Ryohei yang tidak menyerah dengan impiannya. Setelah mengetahuinya, Io memutuskan untuk tetap berjuang untuk bisa hidup walaupun akan sangat menyakitkan. Di sini ia berterima kasih kepada Minato karenanya ia bisa berjuang kembali. Atas keberhasilan operasi dari Ryohei, wakil ketua berterima kasih kepada Takayama. Meskipun sebelumnya ia menolak usaha dari Takayama yang ingin menyembuhkan Ryohei. Jadi di sini wakil ketua menelan kata-katanya sendiri. Pada hari berikutnya ada suatu kejadian yang tak mengenakan, di mana ada satu pasien yang terluka sangat parah. Pasien itu bernama Misaki. Misaki sebelumnya mengalami kejadian yang sangat tragis, yang mana ia tenggelam di saat sedang bertamasya. Sementara itu diperlihatkan masalah lagi, yaitu Dr. Chiga terkena penyakit kanker otak, yang mana hal itu membuat Minato sedih, karena berkat dirinya ia bisa menjadi seperti ini. Bukan hanya itu saja, Minato juga kebingungan dalam mengatasi Io. Di sini Shiga meminta Minato untuk berfokus mengobati Io, lantaran ia adalah dokter tetapnya. Adegan kembali ke Misaki. Saat itu dokter mengatakan bahwa Misaki dalam kondisi yang sangat parah sampai ia tidak bisa siuman. Mengapa demikian? Karena di bagian otaknya mengalami beberapa masalah.
Mendengar hal itu, orang tua Misaki sangat syok. Namun mereka tidak bisa apa-apa. Di sisi lain, Takayama dan Minato menjelaskan penyakit baru yang diderita oleh Io dan cara untuk mengatasi penyakit tersebut, yaitu mereka harus menunggu pendonor yang syaraf otaknya telah mati. Mengetahui hal itu, Shiori sangat sedih karena Io harus menjalani operasi lagi. Selain itu, Takayama meminta Shiori untuk mempercayakan adiknya kepadanya. Di sini Takayama mengungkapkan bahwa operasi itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Tapi jika tidak dilakukan, maka Io akan mati. Setelahnya Shiori memberitahukannya kepada Io tentang semuanya. Mendengar penyakitnya itu, Io semakin sedih dan ia hanya bisa pasrah menjalaninya. Di sisi lain, Seto sangat sedih melihat pasiennya dalam kondisi yang sangat parah. Apalagi beberapa cek medis yang telah keluar menunjukkan bahwa otak Misaki telah mati. Namun di sini ia belum bisa memberitahukan hal itu kepada orang tua Misaki, karena ia tahu bahwa mereka sangat menyayanginya. Beberapa saat berlalu, Seto dengan berat hati memberikan solusi yang terbaik bagi orang tua Misaki, yaitu dengan cara mendonorkan organ dari Misaki. Akan tetapi mereka menolaknya dengan alasan Misaki masih hidup. Atas kejadian itu, Seto digantikan oleh Minato untuk menjadi dokter tetap Misaki. Minato pun menerimanya dengan setulus hati, meskipun di sini ia juga bersedih atas penyakit dari Io. Setelahnya diperlihatkan cara yang tidak biasa yang dilakukan Minato dalam mengecek kondisi Misaki, yaitu dengan menganggap bahwa Misaki sadar. Melihat itu, orang tua Misaki terkejut. Tapi berkat itu juga mereka mulai menyadari apa kesalahannya. Kemudian mereka berubah pikiran tentang usaha terbaik untuk Misaki, yaitu dengan mendonorkan organ dari Misaki. Tapi sebelum itu, mereka meminta Minato untuk merayakan ulang tahun bersama dengan Misaki. Setelahnya mereka mengadakan ulang tahun di kamar dari Misaki. Di sana juga mereka berterima kasih kepada Dr. Seto atas semuanya. Kali ini orang tua Misaki sangat senang atas perayaan tersebut. Meskipun sangat berat kehilangan anaknya, namun pada akhirnya mereka melepas kepergian dari Misaki. Di sisi lain, para dokter sedang mengadakan rapat. Di sana mereka membahas 2 operasi sekaligus yang akan dilakukan oleh Takayama. Namun ada beberapa pihak yang menolaknya, karena menurutnya resikonya sangat besar. Namun di sini ketua direktur menyetujui operasi tersebut, lantaran beberapa hari sebelumnya, ia mendapatkan sesuatu untuk tetap mempertahankan pelayanan bedah anak. Namun rumah sakit ini akan mendapatkan masalah yang besar, yaitu kehilangan pendanaan. Meskipun begitu, ia bersikeras untuk menyetujuinya. Adegan beralih pada Minato yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang mendonorkan organ untuk Io. Di sini Minato meyakinkan Io untuk mau menjalani operasi tersebut, karena keluarga si pendonor telah merelakan anaknya demi orang lain. Mendengar hal itu, Io pun mau menyetujuinya. Keesokan harinya, operasi itu dimulai. Operasi dibagi menjadi 2, yang mana si pendonor diambil organnya. Sementara operasi satunya, dokter mentransplantasikan usus dari Shiori ke Io. Operasi berjalan seperti yang direncanakan. Namun tiba-tiba ada masalah yang cukup serius di dalam pencangkokan organ. Namun pada akhirnya operasi itu berjalan dengan lancar. Setelah operasi itu berakhir, Shiori dan Io berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh dokter, terutama Minato dan si pendonor. Karena berkat mereka, akhirnya ia sembuh seperti sedia kala. Atas keberhasilan operasi tersebut, Rumah Sakit Togo mendapatkan perhatian yang besar dari berita. Sementara itu diperlihatkan bahwa Takayama berbaikan kembali dengan ketua direktur. Sementara itu Shiga berbincang-bincang bersama Minato. Di sana ia mengungkapkan bahwa Minato telah menjadi dokter yang hebat. Selain itu juga, Takayama juga berpendapat demikian. Di sisi lain diperlihatkan bahwa wakil ketua mengundurkan diri dari jabatannya atas masalah-masalah sebelumnya yang ia lakukan. Dan sekarang ia memandang rumah sakit tersebut dengan baik. Mulai dari situ, rumah sakit Togo tidak jadi direformasi, karena wakil ketua sudah merencanakan pendanaan untuk kedepannya. Selanjutnya diperlihatkan bahwa Io telah benar-benar sembuh dan menjalani kehidupan layaknya seperti seorang remaja. Di samping itu, ia juga berterima kasih kepada keluarga pendonor yang telah mengikhlaskan anaknya demi dirinya. Di samping itu, Io memiliki impian menjadi dokter. Tujuannya agar bisa menyembuhkan orang lain sama seperti orang lain yang menyembuhkannya. Di akhir cerita, diperlihatkan bahwa Minato saat ini sudah mengerti arti perasaan ataupun menjadi dokter yang baik. Dan mulai dari sini, ia akan melakukan apa yang bisa ia lakukan demi menggapai cita-citanya. Nah, itulah akhir cerita dari Good Doctor versi Jepang. Dari segi cerita, mungkin banyak sekali inspirasi yang ditemukan. Karena ceritanya bukan hanya berfokus pada masalah dokter saja, melainkan perasaan dan kehidupan dari para pasiennya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.